Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di program kami Alumni STMI Berbagi untuk Indonesia Bercahaya. Hari ini kita akan belajar sama Pak Hilman Sarkawi. Materinya adalah Introduce to Indo Mind Map. Beliau merupakan seorang art mind mapper, tinggal di Medan, dan beliau juga alumni Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia. Baik, tanpa panjang kali lebar kepada Pak Hilman, kita kasih waktu kurang lebih 58 menit sampai jam 9. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Coach Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman alumni STMI. Salam cerdas menginspirasi. Baik, pada malam hari ini kita belajar bersama di mana ilmu itu tumbuh dari mana-mana saja, jadi kita bisa pelajari dari mana saja. Apalagi zaman sekarang orang mengatakan, wah ilmunya udah ada di jempol. Kenapa sedikit-sedikit tanya sama mbah, mbah yang ada di dalam sini gitu kan? Ya, itu zaman sekarang. Nah, tetapi bagaimanapun tetap pengalaman, pengetahuan seseorang akan berbeda-beda. Nah, malam hari ini kita bersama-sama, belajar bersama, bertumbuh bersama dalam satu naungan alumni STMI, di mana tujuannya adalah bagaimana kita menjadi seorang trainer yang qualified, yang mempunyai skill, sehingga ujungnya adalah bagaimana kita bisa memotivasi orang, ya, dan itu akan tumbuh lagi. Baik, malam hari ini lebih kurang 1 jam ke depan kita akan belajar bersama mengenai Indo Mind Map. Apa itu Indo Mind Map? Nah, mungkin menjadi pertanyaan bagi teman-teman. Mungkin yang tahunya hanya mind map. Nah, yes. Jadi Indo Mind Map ini ada sejarahnya. Sejarahnya adalah saya punya guru namanya Johan Joga. Beliau adalah seorang lulusan dari ITB, Teknik Kimia, kemudian kerja di perusahaan minyak. 10 tahun bekerja di perusahaan minyak, kemudian beliau memutuskan untuk resign dari perusahaan minyak. Wah, ini keren nih. Orang biasanya bekejar-kejar untuk masuk ke situ, beliau tidak. Beliau memutuskan keluar. Kenapa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa dia keluar? Karena memang waktu dari sekolah, dari mahasiswa, dia senang menjadi maju ke depan, misalnya ada permasalahan atau pelajaran, dia berbagi. Nah, ini cikal bakalnya. Nah, rupanya call-nya itu tak tertahankan, akhirnya beliau keluar. Dan beliau mempelajari betul-betul mind map dari sumbernya. Siapa sumbernya mind map ini adalah Tony Buzan. Jadi beliau pergi ke Inggris, belajar betul-betul sama orang yang pertama kali meng-createkan yang namanya mind map. Jadi mind map itu sudah menjadi trademark daripada Tony Buzan. Ya. Nah, inilah ceritanya. Kemudian saya kenal dengan beliau dan juga saya belajar dari beliau. Nah, begitu juga perjalanan saya bekerja lebih kurang 91 sampai 26 tahun di satu perusahaan perbankan nasional, dan saya juga resign dari perbankan dan fokusnya juga ke Indo Mind Map. Nah, oleh si guru saya ini Johan juga dipermudah karena dia bisa mengajarkan bagaimana memudahkan sesuatu, dipermudah. Jadi base-nya tetap adalah mind map, tetapi dipermudah supaya mudah diaplikasikan untuk orang Indonesia. Ya. Bagi teman-teman yang membaca buku mind map, ada aturan, ada 9 rule daripada mind map. Nah, tapi beliau permudah yang istilahnya dengan jembatan keledainya. Nah, ini yang akan kita sharing pada malam hari ini. Baik, saya akan coba sharing screen. Mohon
mohon Coach Sakti untuk membukakan untuk bisa di sharing ini. Pak Hilman ya, ini karena yang edukasi bukan yang premium. Nanti kalau ada yang masuk tolong lihat ya Pak ya. Oke. Baik, sudah Pak Hilman, silakan bisa share screen. Oke, ya. Baik, bisa disaksikan di layar, di loading. Oke, sudah masuk di layar. Oke, ya. Nah, sebenarnya kalau untuk waktu yang normalnya ada yang 3 jam, ada yang 1 hari, 1 day. Tapi malam hari ini kita coba sarikan, lebih sarinya lagi, ya, sehingga teman-teman alumni STMI mendapat sesuatu yang dimudahkan, disimpelkan, ya. Baik, ini saya lewatin saja CV. Nah, ini CV modelnya mind map. Kalau biasanya CV adalah tulisan-tulisan, ini berbeda. Saya bikin CV-nya dalam bentuk mind map. Nah, inilah kira-kira bentuknya. Ya, mungkin bagi teman-teman di HRD bingung nih, ini CV atau apa gitu ya. Tapi itulah sebenarnya itu adalah bentuk daripada yang ada di dalam otak kita. Oke, kenapa mungkin jadi pertanyaan juga adalah kok malam ini munculnya seorang yang bergaya chef, ya? Sebenarnya kita para trainer adalah para chef yang menyiapkan bumbu-bumbu, menyiapkan bahan-bahan, tetapi yang ada di dalam sini. Kalau chef menyiapkannya adalah bumbu-bumbu yang dibeli di pasar, ya. Tetapi chef seorang trainer menyiapkan bumbu-bumbu yang sudah ada di dalam benaknya. Sehingga apa? Makanan yang disajikan itu dinikmati oleh pada pesertanya. Sehingga apa? Bernambah. Sehingga apa? Oh, nanti cerita ke orang lain. Wah, enak tuh makanannya. Nah, tapi kalau sekali aja sudah, itu berarti cuma sekali. Nah, disinilah perlunya seorang trainer bagaimana mengelola, bagaimana meramu apa yang ada di dalam benaknya untuk disajikan kepada audiensnya. Nah, buktinya gini, kalau sekarang kalau orang pergi ke restoran makan, kemudian sebelum makan kan difotoin dulu, kemudian diupload di medsos, dia tungguin nih siapa yang like gitu kan. Nah, ini zaman seperti itu. Nah, sama layaknya seorang trainer juga demikian. Bagaimana Anda menampilkan punya keterampilan baik komunikasinya, baik media yang digunakannya, baik caranya. Nah, jadi ini yang kita ramu. Nah, baik, malam hari ini kita lihat. Jadi inilah rendang, ya, rendang yang menarik, makanan yang juga banyak disukai. Nah, dari bermacam-macam bumbu. Nah, kalau ini sebenarnya bisa belajar aja dari YouTube, tapi hasilnya akan berbeda. Rendang yang diracik oleh orang dari ujung Sumatera dan ujung Indonesia di sana akan berbeda walaupun bumbunya sama. Ya, itulah taste-nya. Baik, saat ini kita berada di zaman yang disebut dengan zaman intelijensia. Jadi di mana orang lebih banyak menggunakan sebenarnya daya pikirnya, daya intelijennya. Apalagi kita sudah suka tidak suka masuk ke zaman revolusi industri 4.0. Suka tidak suka, gelombang ini sudah ada di depan mata kita. Di mana yang diharapkan adalah orang-orang yang kreatif. Makanya ada industri kreatif, pemerintah juga menggalakkan yang namanya ekonomi kreatif, ya, dan segala macam. Kreatif, inovatif. Nah, di mana asalnya inovatif adalah di dalam benak kita. Bagaimana kita meramunya. Nah, kemudian cara yang mudah bagi seorang trainer untuk mengetahui
mengetahui daripada audiensnya. Supaya mudah, ada istilahnya dominan otak kanan atau dominan otak kiri. Nah, yang paling gampang untuk mengetahuinya adalah disuruh aja mereka, oke, goyang tangan, kemudian ditepukkan, kemudian dilihat. Lihat jarinya. Jari yang mana yang di atas? Selalu kita kerja tim yang baik. Iya. Bisa jari jempol kiri atau jempol kanan. Nah, apa maksudnya? Nah, kalau menurut Roger Perry, seorang ahli mencoba menganalisa ada dominan otak kanan, ada dominan otak kiri. Kalau tadi jempol kirinya yang di atas, berarti dia akan bersilang dominan otak kanan. Kalau jempol kanannya yang di atas, dia adalah dominan otak kiri. Ini adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa kepada kita. Nah, kemudian terus apa manfaatnya? Nah, dengan kita mengetahui audiens kita dominan otak kiri atau dominan otak kanan, misalnya nih, dalam satu kelas kita ada 100 orang, ya. Tahu-tahu setelah kita coba secara simpel mengetahui ini, oh rupanya ada 60% dominan otak kanan. 40% dominan otak kiri. Kalau begitu, kita seorang trainer menggunakan style, gaya. Karena 60% dominan otak kanan, berarti kita waktu mendeliverinya, gaya otak kanannya 60%. 40% style otak kiri. Nah, kalau begitu, apa itu? Kita lihat. Menurut Roger Perry, ini dia. Kalau otak kanan itu cenderung dengan irama. Dan otak kiri itu cenderung dengan kata. Kemudian otak kanan itu cenderung dengan warna. Dan otak kiri itu cenderung dengan angka yang berurut. 1, 2, 3, 4. Nah, otak kanan colorful, otak kiri cenderung dengan angka. Kemudian otak kanan itu cenderung dengan shape. Bulat, segitiga, segi lima. Yang berbentuk shape, ya, burjo sangkar. Nah, otak kiri cenderung dengan yang namanya line. Line-nya tarik garis. Rencana kerja, itu line-nya ada. Kapan. Nah, itu otak kiri. Otak kanan enggak. Oh, hari ini kita lakukan ini. Ini besok kita lakukan ini. Jangan gitu aja. Nah, itu otak kanan. Ya. Kemudian otak kanan itu senang dengan yang namanya place, tempat. Otak kiri senang dengan list. Oh, kita mau melakukan sesuatu, list. Tolong di list dulu. Apa-apa saja. 1, 2, 3, 4, list. Oh, kita mau jalan-jalan. Ini yang kita lakukan di list. Nah, kalau otak kanan enggak. Kita mau kemana nih? Nah, itulah perbedaannya. Kemudian otak kanan juga demikian. Otak kanan itu cenderung dengan mempunyai ide, kreativitas. Itu otak kanan. Otak kiri selalu berpikirnya logis. Oh, dengan adanya COVID ini, otak kanan berpikir, apa yang akan kita lakukan nih? Wah, mulai dimikir nih otak kanan. Oh, karena kita sering di rumah, ya kita menggunakan yang namanya media online. Nah, otak kiri logis. Wah, kalau COVID ini, resikonya apa? Nah, dia berpikir secara logis. Oh, kita sebagai trainer, apa resikonya nih dengan COVID ini? Wah, susah nih. Biasanya kelas, sekarang online. Nah, kemudian, otak kanan, imajinasi. Nah, otak kiri, menganalisa. Nah, sehingga apa? Kembali kita tadi, kalau 60% audiens kita adalah otak kanan, berarti kita menyampaikan materi kita itu menggunakan warna, menggunakan shape, menggunakan ide-ide, apa yang Anda bayangkan, nah, itu otak kanan. Otak kiri, oke, 1, 2, 3, 4. Coba di list. Nah, coba dianalisa. Resikonya apa? Keuntungannya apa? Wah, itu otak kiri. Baik, mind map itu kalau menurut satu literatur yang saya baca, istilahnya begini. Army knife for brain. Mind map itu adalah senjata pisau army untuk otak kita. Wah, ini orang, wah, gimana itu? Kok senjata? Yes, bagaimana?
Army knife ini sangat lengkap. Ada tangnya, ada obengnya, ada pisaunya, ada kuncinya, dan segala macam. Sehingga apa? Artinya, mind map ini adalah tools yang bisa digunakan oleh siapa saja yang masih mempunyai otak. Oh, anak kecil, paling senang kalau dia pakai mind map. Ajar, apalagi kalau dikasih yang namanya, sorry sebentar. Misalnya pelajar dikasih yang namanya pulpen berwarna. Mahasiswa sudah naik kelas lagi dia. Sudah pulpen berwarna, pakai stabilo. Berwarna-warna. Ya. Mahasiswa juga sama. Di kantor juga sama. Coba ditampilkan misalnya perkembangan dari perusahaan. Lihat grafik. Boleh aja grafiknya hitam putih, iya. Akan berbeda dampaknya, efeknya bagi yang melihat kalau dikasih warna-warna. Kalau yang misalnya pencapaiannya rendah, kasih merah. Yang pencapaiannya tinggi, kasih hijau. Wah, itu akan beda. Atau sebaliknya. Warna juga mempengaruhi. Oke. Apa manfaat mind map? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Oh, kalau kita gunakan tools, kita gunakan alat, tentu ada manfaatnya. Apapun, pulpen ada manfaatnya, handphone pasti ada manfaatnya. Pisau ada manfaatnya. Bagi seorang chef, pisau itu untuk memotong, mencacah, mencincang daging, bumbu dan segala macam. Bagi seorang yang tukang potong, pisau juga sangat penting. Ya. Bagi ibu di dapur, pisau juga penting. Tapi bagi orang yang dalam tanda petik, pisau bisa digunakan juga untuk membunuh orang lain. Alat, nah, itu alat yang simple. Pensil, pulpen juga sama. Bagi seorang pelajar ya untuk menulis. Bagi seorang wartawan, pulpen untuk membuat berita. Bagi seorang general manager, pulpen satu tanda tangan miliaran. Artinya apa? Tools yang bisa dipakai oleh siapa saja. Manfaat mind map adalah satu. Nah, sebenarnya ringkasan materi ini bukan hanya untuk pelajar. Untuk rapat di kantor pun juga bisa dipakai. Membuat ringkasan hasil rapat. Sehingga apa? Kalau jujur kita tanya kepada teman-teman nih, kalau disuruh rapat, apalagi di kantor, berapa persen sih yang senang? Rapat! Boleh rapat! Rapat lagi. Nah, ya kan? Pengalaman ya memang ya. Kalau sudah disuruh rapat, antara mau tidak mau. Kenapa? Dalam benak dia, ya nanti gua mau menyelesaikan pekerjaan lagi nih. Habis rapat, apalagi nih target yang mau dicapai. Wah, akibatnya apa? Rapat itu bukan sesuatu pekerjaan yang menarik. Oke, ringkasan materi, ringkasan rapat. Kemudian juga, karena mind map ini adalah tools, dan kita dianugerahi oleh Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu. Otaknya bukan hanya otak kiri saja, tapi otak kanan juga. Ya, tadi kita cerita di awal adalah dominan otak kiri dan otak kanan. Anugerah dari Yang Maha Kuasa terhadap kita dikasih dua-dua. Bukan kiri aja. Saya tanya nih, teman-teman yang ikut malam hari ini, siapa yang hanya diberikan oleh Tuhan otak kiri saja? Gak tahu, karena gak pernah lihat, karena dia ada di dalam. Ya, tapi kalau kita lihat secara anatomi, otak kita itu ada otak bagian kiri dan otak bagian kanan. Artinya apa? Anugerahnya dua-dua diberikan. Masalahnya adalah ada yang diberi dominan. Ada yang dominan otak kanan, ada yang dominan otak kiri.
Ada yang gayanya begini, ada yang gayanya begini, ada yang tulis pakai kanan, ada yang tulis pakai kiri. Ada yang bekerjanya senang kalau disuruh melis, menganalisa, dikasih tempat duduk diam, menganalisa, senang. Ada enggak? Dan yang satu lagi, kalau dia dikasih begitu pekerjaannya, sudah lebih baik saya enggak kerja. Kenapa? Saya senangnya kerjanya ketemu dengan orang lain, berbicara dengan orang lain, menyampaikan kepada orang lain. Ada lagi, enggak, saya lebih senang itu bagaimana saya mencari ide apa aja yang akan kita kembangkan dari perusahaan ini gitu. Berarti di otak kanan. Oh, kalau begitu ada lagi ya. Udah, kalau saya hitung berapa biayanya, apa kemungkinannya kalau didesain desain yang seperti ini, apa untungnya terhadap perusahaan? Berapa biaya yang kita keluarkan? Berapa keuntungan yang kita dapat? Marginnya bagaimana? Dan sekarang itu orang analisa. Artinya apa? Diberikan dua-dua. Mind map adalah tools yang diberikan, yang kita bisa pakai untuk mensinergikan otak kiri dan otak kanan. Kalau ini sudah bisa disinergi, dia akan menjadi unlimited. Saya teringat, ya, kalau kita bercerita tentang Albert Einstein atau Thomas Alva Edison, itu mungkin kita tidak pernah ketemu dengan beliau. Tapi yang mudah nih, saya yakin teman-teman alumni STMI yang di sini kenal dengan yang namanya almarhum Profesor B.J. Habibie. Ada yang nggak kenal nggak? Bisa dicek. Ada yang nggak kenal? Menurut saya, kenal. Menurut saya kenal semua. Ya, kenal semua ya. Udah pasti kenal. Termasuk adalah satu putra bangsa Indonesia yang diakui dunia, di mana beliau adalah ahli menghitung yang namanya kelengkungan sayap. Sehingga apa? Rumus beliau itu masih dipakai sampai saat ini. Jadi hasil karya beliau itu sangat dihargai. Sehingga beliau punya satu rumus bagaimana untuk keseimbangan sayap adalah Profesor B.J. Habibie. Ya. Nah, pertanyaannya, apa bedanya otak beliau dengan otak kita? Apakah berbeda? Yuk, kira-kira beda nggak ya? Menurut saya sama. Nggak ada bedanya otak almarhum B.J. Habibie dengan kita. Tetapi yang membedakan adalah beliau asah. Beliau asah. Makin diasah, dia makin tajam, makin tajam, makin tajam. Sehingga apa? Ada yang orang insinyur, kemudian S1, S2, S3, S3, profesor, dan akhirnya makin tajam, makin tajam. Nah, dengan mensinergikan otak kiri dan otak kanan, itu kekuatan otak kita itu akan menjadi unlimited. Ya. Nah, kemudian fokus. Kita sering mendengar, ayo fokus, ayo fokus. Adakah cara bagaimana kita fokus? Oh, coba waktu kita memberikan training, ayo perhatikan saya, fokus. Fokus kita ke sini. Audien kita, ada yang diam. Oh, fokus tuh diam. Oh, ada yang begini. Tapi pertanyaannya, apakah tahu kita apa yang ada di dalam benak? Kalau ada 60 orang audiens kita, tahu nggak kita apa yang ada di dalam benaknya? Coba Anda fokus kepada saya. Oh, kamu lihat, oh, pakaiannya warnanya itu. Oh, gayanya seperti itu. Tapi dengan mind map, itu adalah secara tidak langsung melatih otak untuk memfokuskan terhadap sesuatu. Jadi ada proses melatihnya. Sama kalau boleh dianalogikan, ya, kita ingin pergi ke satu tempat, ya. Oke, kita mau ke Jakarta. Kita gunakanlah Google Map. Dari tempat kita, itu akan dibuat itu garis. Warnanya kuning. Kalau jauh, dia akan makin. Nah, kelihatan itu. Artinya ada arah menuju ke satu titik.
Nah, di dalam perjalanan itu bisa di zoom, dibesarin lagi, akan kelihatan, oh ini jalannya warnanya kuning, oh ini merah, dan segala. Sampai kita ke titik yang dituju. Artinya apa? Itu dilatih, oh kita akan melewati jalan ini, yang ujungnya di situ. Otak kita juga sama. Dia seperti otot yang dilatih, ditarik, tarik, sampai fokus. Kenapa? Dalam perjalanan bisa saja fokus. Misalnya teman-teman nih, alumni STMI, apa yang kebayang mengenai COVID misalnya? Boleh di chat. Apa yang teman-teman bayangkan tentang COVID? Silakan di chat. Ada satu kata yang namanya COVID-19. Apa yang kebayang oleh teman-teman alumni STMI? Virus, oke, virus yang berbahaya, satu. Menular, yes. Ada lagi? Awan Kurniawan, menular. Ada lagi? Masalah, Muhammad Ashraf, masalah. Atmojo, penyakit mematikan. Ternyata mematikan. Wah, yes, oke. Terima kasih. Dengan satu kata saya sampaikan, COVID-19, ada beberapa orang, itu berbeda-beda yang di dalam pikirannya. Itu adalah sebenarnya sudah proses untuk memfokuskan. Itu proses memfokuskan. Walaupun toh akhirnya akan bercabang juga. Ada yang mematikan, ada yang masalah, ada penyakit mematikan, menular. Itulah proses fokus. Ya. Dengan mind map itu melatih kita itu. Kenapa? Nanti akan muncul ada pohon, ada dahan, ada cabang, ada ranting. Oke, kita lanjut. Kata kunci. Nah, kalau teman-teman lihat di mind map, rata-rata dan memang rules daripada mind map itu adalah keyword, kata kunci. Kalau banyak kata-katanya, itu bukan keyword lagi namanya. Kalimat namanya. Kalau panjang lagi bisa alinea, panjang lagi bisa paragraf. Di mind map dilatih kita mencari yang namanya kata-kata kunci. Proses latihan lagi tuh, proses aktif lagi tuh yang namanya neuron-neuron di dalam otak kita. Oh ini kalau kalimat ini apa kata kuncinya? Oh paragraf ini apa kata kuncinya? Proses latihan. Kita sebagai seorang trainer perlu memahami kalau ada satu materi, konten yang kita mau sampaikan, kata kuncinya apa? Nah, mind map melatih kita untuk membuat itu. Nggak tahu lah ya, apakah ada sekolah mempelajari mencari kata kunci? Ini agak aneh juga pertanyaannya. Bagaimana mencari kata kunci daripada satu konten, mencari kata kunci dari satu paragraf? Boleh juga nih Coach Sati ini dibuka nih nanti satu kelas ya khusus membuat kata kunci. Kenapa? Itulah powernya. Contoh, ya mungkin teman-teman alumni STMI sering menggunakan yang namanya PowerPoint. Ya. PowerPoint. Benar kan? Yes. PowerPoint. Hati-hati, be careful. Kenapa? Judulnya PowerPoint. Power, kekuatan daripada point. Tapi apa yang terjadi? Power of paste. Materi dipaste, ditampilin di layar. Wah, akhirnya apa? Ayo kita membaca rame-rame. Wah, kita jadi trainer membaca pula tuh rame-rame ke bawah gitu kan. Ya. Marah tuh yang mendesain. Saya bikin PowerPoint kok dibikin untuk membuat kalimat gitu kan. Inilah kekuatan yang namanya PowerPoint. Inilah kekuatan yang namanya kata kunci. Keyword. Oke, di mind map kita akan banyak dan selalu menggunakan yang namanya keyword, kata kunci.
Selanjutnya adalah, melatih daya ingat. Apa hubungannya mind map dengan daya ingat? Nah, jadi begini, kita belajar yang namanya, kalau di dalam mempersiapkan seorang trainer, itu ada namanya rehearse. Berlatih, mengulang. Dan nyatanya, persiapan menyampaikan konten 15 menit, itu bisa persiapannya 1 hari. Persiapan materi konten untuk 1 hari, mungkin persiapannya 1 bulan. Sama sebenarnya dengan membuat satu film, ya. Film itu hanya mungkin 1 jam 45 menit atau 30 menit atau sejam 15 menit. Tetapi membuat film itu yang durasinya 1,5 jam itu mungkin ada yang setahun, ada yang 6 bulan. Sama. Seorang trainer menampilkan materi dia dalam 15 menit, itu bisa saja persiapannya setengah hari, bisa saja 1 hari, bisa saja 1 minggu, dan berulang-ulang dilakukan lagi. Itu menjadi seorang trainer yang qualified. Apa hubungannya dengan melatih daya ingat? Karena sesuatu yang kita ulang. Sama juga. Apapun makannya, minumnya. Silakan di chat. Apapun makannya, minumnya. Teh botol. Wah. Berapa Coach Sakti dibayar sama yang punya teh botol? Dengan mudah kita mengucapkan itu kan. Dan nggak perlu pakai cara yang canggih, cara yang ini untuk menyimpan di dalam bawah sadar kita. Melatih daya. Kenapa menggunakan mind map untuk melatih daya ingat? Karena apa? Prosesnya. Nah, ini dia. Prosesnya kita baca, kemudian kita bikin alurnya. Setelah dibikin alur, kita cari keywordnya, kemudian ditulis. Sehingga apa? Ada proses rehearse, ada proses repetition yang secara tidak langsung terjadi. Sehingga apa? Nempel dia di dalam satu neuron di dalam otak kita. Neuron, connect, dia akan terang. Sama dengan lampu saat sekarang. Lampu sekarang kan menggunakan light kecil. Kalau lightnya satu, terangnya segini. Kalau udah banyak, dia akan terang. Sama juga neuron di dalam otak kita. Makin banyak dia tersambung, makin daya ingatnya akan makin meningkat. Nah, dengan menggunakan mind map itu melatih daya ingat. Kenapa? Karena ada gambarnya, ada keywordnya, ada warnanya, ada alurnya. Ya. Oke, kita lanjut. Menarik. Kenapa menarik? Nah, kalau teman-teman alumni STMI punya uang 4 juta, kemudian ditawarin handphone. Yang satu colorful, pixelnya sekian, memorinya sekian, ya, colorful. Ada lagi satu lagi handphone sama, tetapi hitam putih. Harga sama, kemampuan sama kira-kira. Pilih yang mana? Yang berwarna atau hitam putih? Saya yakin hampir semua berwarna. Warna. Ya. Mind map menggunakan color, menggunakan gambar, menggunakan icon, menggunakan kata-kata kunci. Sehingga apa? Kalau kita belajar visual, auditory, kinestetik. Kinestetik juga ada. Waktu membuat mind map itu menggunakan gerakan kinestetik. Sehingga apa? Proses repetition di dalam otak kita. Oke. Demikian. Nah, ini saya menyampaikan kalau kita lihat ini seperti otak kiri. Linear nih. Lihat nih. Mind map, ringkasan, lihat berurut dia. Ini adalah menyampaikan secara linear. Otak kiri. Orang otak kiri senang nih. 1, 2, 3, SOP. Nah, tapi saya gunakan bagaimana menyampaikan tadi dalam bentuk yang mudah ditangkap oleh orang otak kanan. Nah, ini dia. Nah, ini kalau penyampaian untuk model otak kanan.
Mana yang lebih menarik? Iya. Ini ada gambarnya, ada warnanya, kemudian fokus, lihat gaya orang nih menggunakan kaca pembesar. Wah iya fokus dia gitu kan. Kata kunci mengingat menarik. Padahal kalau diurutkan ini sama sebenarnya. Kalau dimunculkan begini, ini adalah senang juga orang otak kiri nih. Nah, secara berurutan. Tetapi ini dikombinasikan dengan warna, gambar, sehingga apa? Menstimulus teman-teman yang dominan otak kanan. Oke. Kemudian, pernahkah kita belajar cara berpikir? Oh, ikutin aja belajarnya. Ya sudah. Nah, rupanya cara berpikir itu ada linear, ada lateral, ada radian. Ya. Linear berpikir secara lurus, berpikir secara otak kiri, radian itu berpikir secara otak kanan. Ya begini dia. Ini radian. Kalau linear 1, 2, 3, 4 SOP. Nah, ini linear nih. 1 step berikutnya, step berikutnya. Nah, ini linear nih, menyampaikan secara linear. Sehingga apa? Audien kita, teman-teman yang linear otak kiri, wah ya, asik ya. Menyampaikan trainernya secara berurut gitu. Ya. Oke, kita coba lihat bagaimana otak kanan, otak linear, cara berpikir linear. Ini contoh. Kita mencoba menyempitkan sebenarnya, mulai melatih memfokuskan. Coba teman-teman pikirkan satu kata yang berhubungan dengan topi. Silakan di chat. Satu kata yang berhubungan dengan topi. Kepala, tutup kepala, satu kata. Nah, ini dia. Berwarna, oke. Pelindung. Ya. Ada lagi? Gaul, yes, bisa. Oke, cukup. Lihat. Secara tidak langsung kan saya memaksa. Ya. Kalau kita bilang, oke, saya paksa Anda. Wah, orang, emangnya lu siapa? Masa-masa gua? Nah, gitu. Tapi, secara tidak langsung saya memaksa otak kita fokus ke satu kata yang berhubungan dengan topi. Nah, ini proses yang namanya fokus. Dipersempit dia. Ini berpikir secara linear. Oke. Yang berhubungan dengan topi adalah kepala, misalnya. Pelindung. Oke. Kemudian saya lanjutkan lagi. Setelah Anda pikirkan satu kata tadi, coba pikirkan lagi satu kata yang berhubungan dengan kata yang tadi yang Anda pikirkan. Contohnya tadi topi, kemudian ada Tatiana berpikir berwarna. Coba pikirkan satu kata lagi yang berhubungan dengan berwarna. Kan seolah-olah otak kita itu diginikan. Iya, iya, dilatih dia. Nah, ini berpikir secara linear. Ini bisa dilanjutkan terus. Bisa di kelas kita coba latih dengan peserta. Oke, kita mulai satu kata. Oke, mengenai contohnya COVID. Apa yang terpikir? Satu kata dengan COVID. Dan lanjut. Bisa jadi nanti kalau ada 60 orang, satu kata awalnya COVID, ujungnya nanti bisa jadi macam-macam di belakang. Ini adalah sebenarnya proses melatih yang namanya memfokuskan. Ya. Kemudian bisa kita lanjut. Nah, kira-kira ini. Nah, ini teman-teman bisa lanjutkan aja. Ini 4, bisa dari 8, bisa jadi 16. Sama dengan proses melatih otot sebenarnya. Neuron di otak kita itu juga sama, bisa dilatih seperti itu. Kemudian, berpikir lateral. Berpikir lateral itu adalah berpikir melihat dari sisi yang lain. Ya, ini kita nggak banyak membahas. Di sini kita lewatkan. Pokoknya sisi yang lain. Oke. Kemudian yang ketiga adalah berpikir memencar. Inilah yang dilatih sebenarnya orang otak kanan, radian. Jadi saya mulai dengan jeruk. Coba pikirkan satu kata yang berhubungan dengan jeruk. Boleh dicet? Satu kata yang berhubungan dengan jeruk.
Vitamin C segar, asam, rasanya asam, ya. Oke, ada yang raise hand, silakan. Ya. Nah, menyehatkan. Nah, kan kita tertuju kepada yang namanya jeruk. Jeruk itu vitamin C, jeruk itu asam rasanya, jeruk itu segar, jeruk itu warnanya orange dan segala macam. Artinya apa? Kita fokus ke tengah. Nah, jadi ini adalah dasar berpikir Radian. Tadi kalau linear berurut, SOP itu adalah linear, dan Radian cara. Nah, ini dia seperti inilah Radian. Nah, ini bisa dilanjut. Sekarang bagaimana? Contoh online. Nah, ini lagi zamannya saat ini nih. Apa yang terpikir mengenai online? Nah, ini kita bisa berpikir banyak macam-macam yang berhubungan dengan satu kata yang namanya online. Jadi online itu apa saja? 8 bisa jadi 16, bisa jadi 32. Itu adalah proses untuk melatih. Ya. Nah, bagaimana kalau kita gabungan? Teman-teman bisa lihat apa yang ada di layar adalah lingkaran, ya, lingkaran. Tapi rupanya kalau saya berikan ini akan berubah dia. Ini adalah setir kapal. Ya, kapal kalau nakoda menggunakan ini, ya. Nah, kalau nakoda, setir kapal ini akan berhubungan dengan linearnya adalah kapal. Satu garis dia, kapal. Nah, kapal juga berpikir linearnya penumpang. Kapal linearnya juga bisa membawa mobil. Kapal linearnya juga bisa untuk dipakai untuk pergi memancing. Artinya apa? Linear dari setir kapal ke kapal itu linear, kapal dengan penumpang linear, kapal dengan mobil linear, kapal dengan pancingan linear. Ya, tetapi kapal dengan penumpang, mobil dan pancingan ini adalah radian. Oke, kalau begitu setir kapal radiannya kemana? Nah, setir kapal ini radiannya dengan mata angin. Disinilah kita menggabungkan antara berpikir linear dan berpikir radian. Dan otak kita itu bisa kita gabung dua-duanya. Linear dan radian. Nah, ini beliau adalah Tony Buzan. Beliau adalah seorang penulis, seorang edukator, sportman, ya. Kemudian juga seorang intelijen, kreatif, IQ, research, ya. Kemudian juga beliau dari awalnya berpikir. Jadi dari mana munculnya yang namanya MEMAP ini adalah waktu beliau sekolah, beliau punya teman, dan temannya ini selalu nilainya tinggi dan nggak banyak bawa buku. Dia hanya bawa buku satu lembar saja, satu buku saja. Rupanya di bukunya itu ada gambar-gambar. Nah, ini yang akhirnya dia pelajari. Nah, kemudian beliau datang ke satu perpustakaan. Beliau tanya, saya ingin belajar tentang otak. Oleh orang pustaka dikasih satu buku bagaimana bentuk otak, terdiri dari apa saja dan segala macam. Dia bilang, bukan ini, saya ingin mempelajari bagaimana otak. Akhirnya mulai dicoba dicari-cari. Akhirnya beliau mencoba melihat dari analogi otak itu, neuron. Nah, neuron. Di otak kita itu terdiri dari neuron-neuron. Neuron ini bisa terhubung. Hubungan. Nah, hubungan-hubungan inilah makin banyak konektivitasnya, inilah yang meningkatkan daya ingat. Dari satu neuron konek ke neuron yang lain, ini saling menguatkan dia. Ini yang menjadi meningkatkan daya ingat. Akhirnya apa? Beliau membuat satu semacam acara di radio BBC, kemudian disiarkan. Setelah disiarkan, mulai di televisi, kemudian beliau menjadi penulis buku, bagaimana otak, dipelajari otak. Nah, kemudian beliau menjadi advisor
untuk bisnis dan perusahaan di Singapura, Meksiko, dan di China. Nah, kelebihan beliau adalah, nah ini dia, beliau menciptakan yang menjadi registered sekarang adalah mind map. Jadi mind map itu adalah registered ya dari Tony Buzan. Kemudian ini yang juga cukup menarik nih. Kalau kita bawa kendaraan ya, sepeda motor lah atau mobil misalnya, dengan kecepatan 20 km dan kecepatan 80 km per jam, mana kita yang lebih fokus? Kalau teman-teman membawa kendaraan, yang satu 20 km per jam, yang satu lagi dengan 80 km per jam. Mana kita yang lebih fokus? Silakan di chat. 80 km per jam. Ya. Kalau 20 km per jam masih bisa nih. Oh ini ada warung ini. Oh ada toko ini. Oh ada ini. Masih bisa itu. Kalau 20 km per jam. Kalau 80 km sudah mulai begini nih. Membawanya. 120 km per jam. Wah apalagi. Rupanya. Nah ini rupanya nih. Dengan makin cepat kita makin fokus. Makanya akhirnya apa? Tony Buzan mempunyai ide yaitu yang namanya speed reading. Makin cepat kita membaca, justru makin fokus. Ah, ini aneh juga nih. Bukan membaca lambat ya. Makin cepat, akhirnya apa? Makin fokus. Makanya sampai sekarang sudah mulai muncul tuh. Ada yang namanya speed reading. Itu ada yang sekian ratus kata per menit. Malahan dia bisa membaca itu seperti di scan. Dia bilang, wah nggak mungkin. Rupanya ya. Dan itu bisa dipelajari. Dan kehebatan, ini mata yang diberikan Tuhan, ini kamera yang hebat sekali. Dan ada otak yang luar biasa menangkap. Ya. Oke. Itu Tony Buzan, akhirnya beliau menciptakan mind map, speed reading. Nah, kemudian karena berkembangannya teknologi, ada yang namanya e-mind map yang sudah dibuat menggunakan teknologi, menggunakan aplikasi. Kita bisa gunakan dengan komputer. Tapi kalau ditanya, saya lebih senang menggunakan yang namanya Spidol. Ya, nanti kita coba lihat nanti contoh-contohnya. Ini beliau, Johan Yoga, guru saya. Ya, salam hormat untuk beliau. Dari beliau saya belajar. Beliau insinyur ITB, kemudian perusahaan minyak. Belajar betul mind map dan beliau menjadi trainer ya untuk Asia Pasifik, master trainer Indo Mind Map untuk Asia Pasifik. Nah, apa dasar Indo Mind Map? Nah, tadi Mind Map, sekarang apa Indo Mind Map? Itu memudahkan. Nah, untuk di Indonesia digunakanlah yang namanya Indo Mind Map. Kalau untuk dunia Mind Map, nah, dimudahkan dengan bentuk seperti ini. Nah, ini pusat, kategori, ya, hierarki. Nah, kira-kira demikian bentuknya. Bisa kebayang. Oh, ada pusat, ada kategori. Kategori menjelaskan pusatnya, kemudian ada hierarki. Hierarki itu menjelaskan lagi kategori-kategori. Nah, ini yang dengan menggunakan digital. Nah, kalau menggunakan Spidol seperti ini dia jadinya. Ya, pokok, kategori, hierarki. Nah, kalau hierarki yang sama, menyampaikan yang sama, dia mempunyai korelasi. Sehingga apa? Dibikinlah jembatan keledainya menjadi, nah ini yang menggunakan komputer, ya, aplikasi. Nah, jembatan keledainya apa? Pukahiko, pusat, kategori, hierarki, korelasi. Nah, sangat simpel. Oh, ada pusatnya, ada kategorinya, ada hierarkinya, dan kalau hierarki ketemu, dia akan mempunyai korelasi. Jadi, Pukahiko. Kategori itu adalah merupakan kelompok yang memperkuat informasi topik daripada pusat. Ya, itu yang disebut kategori.
Kemudian bisa kita kembangkan untuk mencari kategori itu, kita bisa gunakan pertanyaan-pertanyaan what, who, why, where, when, how. Ini kita bisa gunakan. Oh, untuk tema, untuk pokoknya. Oh, apa itu? COVID. Apa itu COVID? COVID, siapa yang diserang? Bagaimana penyerangannya? Di mana ini penyebarannya? Kapan? Bagaimana pencegahannya? How? Dengan kesehatannya, satu cerita mungkin saya sedikit bahwa sebelum minum kandung water, suami saya itu kan susah. Oh, ada yang boleh di mute ya, Mas Agung ada. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Melihat memakai kamera melalui Pak Hilman bisa dipencet mute gitu. Nah. Oke, saya coba lihat dulu. Di partisipannya. Oke, yang udah Pak, udah di mute sama Pak Agung ada. Oke, sip. Oke, terima kasih ya. Kalau hierarki adalah pengurutan menjelaskan daripada kategori. Simpelnya, kemudian korelasi adalah hubungan hierarki dengan hierarki, itu mempunyai hubungan, disebut dia korelasi. Nah, kalau boleh dianalogikan seperti pohon. Pokok itu adalah pohonnya, ini sebagai pokok, sebagai pusat, pohonnya terdiri dari dahan-dahan, itu menjadi kategori. Dahan-dahan mempunyai cabang-cabang. Itulah dia ranting atau disebut hierarki. Ya. Kalau hierarki ada yang sama mempunyai hubungan disebut dia korelasi. Sehingga apa? Sangat mudah bagi kita kalau untuk membuat satu Indo mind map. Nah, sangat mudah kita membuatnya. Jadi ada pusatnya atau bisa kita analogikan badan kita ini adalah pohonnya, pusatnya, kategori adalah tangan, ini kategori, jarinya adalah hierarki. Hierarki kalau connect, dia mempunyai korelasi. Jadi pusat, kategori, hierarki, korelasi. Nah, bagaimana pengaplikasiannya? Pengaplikasiannya contoh, ini saya punya ada satu buku, topiknya adalah mendidik untuk membentuk karakter. Nah, ini judul bukunya, ya, karangan Thomas Lecona. Oke, menjadi pusatnya apa? Nah, ini judulnya ini. Nah, sekarang kita pikir mencari keyword dari mendidik untuk membentuk karakter. Kira-kira apa keywordnya? Macam-macam. Mendidik, membentuk karakter. Boleh-boleh saja. Ya, tergantung kita melihat dari sisi pandang mana. Tapi pusatnya ada satu. Sebagai judul. Kemudian, bab 1 adalah wacana dalam pendidikan. Inilah yang disebut kategori. Jadi bab-bab itu kita bisa analogikan sebagai kategori-kategori yang menjelaskan daripada judul buku tersebut. Begitu di bab 1 ada A, B, C, D. Nah, A-nya itu yang disebut dengan hierarki. Jadi hierarki ini adalah menjelaskan daripada kategori. Sehingga, mudah. Rupanya membuat mind map itu mudah. Ada pokok, ada kategori, ada hierarki. Nah, ini contoh. Ini untuk yang pelajar misalnya. Ini satu buku dari biologi, ya, kelas 10. Buku biologi. Nah, di bab 1 kenali biologi, bab 2-nya virus, bab 3-nya artebakteriologi, bab 4-nya pestisida, bab 5 jamur, tumbuhan, hewan, beragaman hayati, ekosistem, dan manusia. Artinya apa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bab. Sehingga apa? Hanya satu lembar menggambarkan, memudahkan, meringkaskan satu buku. Ini dia. Kemudian, ini untuk yang di sekolah. Nah, ini contohnya. Ya, biologi itu sebagai pusat. Ini menjadi kategori-kategori, ya, yang berwarna berbeda-beda, ada warnanya. Kemudian di setiap cabang-cabang ini hanya satu kata, ada yang 2 kata, ya, tapi usahakan adalah 1 kata. Kemudian kategori,
Setelah kategori, subbab, hierarki. Nah, ini dia. Subbabnya hierarki. Ini hierarki. Yang menjelaskan dari masing-masing bab tersebut. Nah, tidak ada yang lebih hebat daripada yang namanya latihan. Ya. Mind map ini adalah tools. Indo Mind Map ini adalah tools yang mudah kita lakukan dan dilatih. Ini dia. Nah, ini contoh bagi teman-teman yang belajar bisnis, ada bisnis model canvas. Nah, ini saya bikin bentuk mind map-nya, ya. Inilah bentuk mind map dari satu buku bisnis model canvas, ya. Customer value, channel, customer relation, revenue key, resume key, activities key, partner, kemudian cost, value, fixed, variable. Sehingga apa? Lihat satu. Nah, bagi seorang trainer ini adalah menjadi guidance waktu dia menyampaikan materinya. Sehingga apa? Kalau dia lupa, dia akan mudah kembali kepada topik atau konten atau yang disampaikan pada saat itu. Oke, ini bisnis canvas. Nah, ini misalnya kita mau rapat nih akhir tahun, mau jalan-jalan. Oke, tujuannya kemana? Wah, kita pilihan loh, dalam negeri atau luar negeri. Oh, dalam negeri aja. Oh, di mana? Di Pulau Jawa. Di Pulau Jawanya di mana? Nah, lihat. Kemudian, kapan kita mau pergi? Awal Desember, pertengahan Desember, atau akhir Desember, kita tentukan tanggalnya. Oke, akomodasinya pakai apa? Oh, kita mau di hotel kah, villa kah, di mes kah, atau backpacker kah, misalnya. Siapa-siapa saja yang mau pergi, keluarga, teman, atau teman-teman, atau pribadi-pribadi misalnya. Transport, menggunakan apa transportasinya. Sehingga apa? Begitu selesai meeting untuk acara liburan, ini tinggal difoto, tinggal dikirim ke seluruh teman-teman. Wow. Oh, kita tujuannya dalam negeri, Jawanya di mana? Di Jogja misalnya. Oh, oke, berarti luar negeri nggak perlu lagi. Kemudian liburannya, oh kita di akhir Desember, tanggal berapa? Sampai berapa? Akomodasinya, oh kita nginap di hotel. Oh enggak, kita ada villa, teman kita punya villa. Siapa-siapa saja, oh kita boleh ajak keluarga. Misalnya. Transportasi, bisa menggunakan darat, laut, dan udara. Sehingga apa? Sangat ringkas, simple, sehingga apa? Notulennya tinggal membuat nanti notulennya. Notulennya kapan munculnya nggak masalah. Tetapi ringkasan daripada rapatnya sudah dapat. Sudah tinggal di-share di grup. Selesai. Rapat tidak perlu lama-lama, membahasnya juga tidak perlu lama-lama, terukur, terstruktur. Nah, ini kita lagi belajar misalnya strategi bisnis online misalnya. Wah, ini yang terkenal dengan CEO sekarang, search engine. Untuk mencarinya, tahap-tahapnya seperti apa, ya, langkah-langkahnya, kemudian dasar-dasar search engine itu seperti apa, strategi CEO itu bagaimana, organik. Ini adalah bentuk dari satu topik mengenai strategi bisnis online. Ini yang untuk berbisnis. Ini adalah bentuk mind map yang dibuat dan menggunakan spidol dan colorful. Nah, ini hasil diskusi dengan seorang anak muda yang usaha membuat martabak, yaitu martabak Amazing di Medan. Nah, kita diskusi bagaimana menyiapkan karyawan, produknya seperti apa, konsumennya siapa saja, cara membuatnya bagaimana, bahan-bahannya apa saja, lokasi jualannya di mana, promosinya bagaimana caranya. Sudah, ini dibagi. Sehingga apa? Ada sesuatu yang ditangkap, colorful, gambar, keywordnya sudah masuk dia, direkam di dalam pikiran. Demikian saja. Jadi kesimpulannya adalah dengan menggunakan mind map dan lebih mudahnya adalah dengan Indo Mind Map, sehingga apa? Memudahkan kita mensinergikan otak kiri, otak kanan, mudah mengingat, ya, kemudian mensarikan, dan apalagi kita bagi seorang trainer perlu cara ini kita bisa sampaikan, sehingga apa?
audiens kita yang dominan otak kiri maupun otak kanan akan senang dia. Oh iya ya, keren ya trainernya. Dia sangat urut. Oh keren ya trainernya. Ada gambar-gambarnya. Apalagi zaman sekarang dengan teknologi kita bisa menambahkan ikon-ikon. Baik, demikian saja bagi teman-teman yang ingin info lebih lanjut bisa di WA 0815 316 7722 atau email hilmansarkawi@gmail.com atau boleh follow juga di Instagram Hilman Sarkawi. Di situ memang warnanya dominan warna kuning karena warna kuning itu adalah warna kreativitas dan banyak saya bahas mengenai mind map. Demikian saja Coach Sakti sharing kita pada malam hari ini. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kita buka untuk tanya jawab. Baik, kita kasih tepuk tangan yuk buat Pak Hilman Sarkawi. Luar biasa, ilmu baru buat kita semua. Senang sekali, bangga sekali STMI punya alumni yang jago Indo Mind Map atau mind mapping. Oke, boleh ditutup share screen-nya mungkin Pak Hilman. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ya. Terima kasih materinya, Coach Hilman. Sama-sama. Saya Tatiana. Ya. Terlambat ikut menyusul nanti. Materinya keren. Terima kasih, Coach. Ya, terima kasih, Coach Sakti sudah memberi kesempatan untuk saya. Baik. Baik, kalau tidak ada, kita foto bersama yuk sama Coach Hilman. Boleh dibuka video-videonya, kita foto bersama sama Coach Hilman Sarkawi, orang Medan, yang sudah berbagi ilmu mind map kepada kita semua. Boleh dibuka video-videonya, kita foto bersama. Gayanya gimana? Oh, gayanya kayak gitu tuh, ikutin Coach Hilman tuh. Ya. Mantap. Jadi ingat Purdi Chandra saya kalau begini ya, founder Entrepreneur University. Oke, udah siap semua? Udah buka videonya semua? Kita foto bersama sama Coach Hilman Sarkawi. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Coach Hilman Sarkawi, ilmunya semoga berkah, barokah, dan sehat selalu Coach Hilman, dan dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup acara alumni STMI Berbagi untuk Indonesia Berjaya kali ini dengan sebuah pantun, kalau ada sumur dekat sawah, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata kami yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada nampan, ada siri, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Pamit Coach Hilman. Terima kasih. Pamit teman-teman. Iya, Kak. Terima kasih.